Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kita akan membahas mengenai stress and strain pada axial loading atau tegangan. Ya, stress itu tegangan dan strain itu regangan. Ya, tegangan dan ini adalah regangan. Oke, langsung kita mulai saja ya. Jadi motivasi dari kita untuk mempelajari atau dilakukannya penelitian-penelitian untuk mempelajari adanya kaitan tegangan dan regangan terhadap apa pembebanan aksial itu dilatar belakangi oleh hal-hal berikut ini ya. Jadi adanya suatu aspek yang penting ya pada analisis dan desain dari suatu struktur ya, ini dalam kaitannya terhadap deformasi yang diakibatkan oleh adanya pembebanan yang diberikan kepada suatu struktur. Oke ya. Nah, jadi apa latar belakangnya ini antara lain ya. Kenapa kita harus mempelajari ini? Ya karena tegangan dan regangan yang diakibatkan oleh pembebanan aksial atau pembebanan yang tegak lurus terhadap permukaan dari luasan struktur tersebut itu akan pada akhirnya akan menghasilkan suatu deformasi ya, deformasi atau perubahan bentuk dari objek yang dikenai beban tersebut ya. Di sini dijelaskan bahwa apa perubahan atau deformasi yang besar itu akan mengakibatkan struktur itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya, apalagi kalau benda-benda yang presisi ya, dia ada perubahan sedikit dalam dimensinya atau geometrinya, itu tentunya juga fungsinya akan berkurang ya. Berikutnya, dengan adanya analisis tegangan dan regangan itu ya, kita bisa menentukan deformasi yang kira-kira akan terjadi pada suatu struktur ya. Jadi penentuan tegangan itu akan membantu analisa dari deformasi yang terjadi. Oke, berikutnya itu untuk menghitung gaya yang sebenarnya atau bersifat static indeterminate atau tidak bisa ditentukan secara dengan menggunakan persamaan statika struktur yang pernah Anda pelajari di semester sebelumnya itu ya, dimana statika itu berbasis pada asumsi bahwa suatu struktur yang dibahas secara statik itu adalah tidak berdeformasi alias ya rigid atau tegar ya, atau tegar ya. Sementara ini untuk apa, untuk struktur-struktur teknik itu sebetulnya dia terdeformasi dan memiliki variasi ya, pada keseluruhan struktur ya. Jadi mungkin tegangan di daerah sini akan berbeda dengan tegangan yang di daerah sebelah sana dan seterusnya ya. Ini antara lain latar belakang kenapa kita mempelajari adanya uh, pembebanan pembebanan aksial dan tegangan dan regangan yang diakibatkannya. Oke ya. Oke, berikutnya ini pembebanan normal ya, regangan normal. Jadi di sini berikutnya ini adalah regangan normal ya, yang diakibatkan oleh adanya pembebanan aksial ya. Nah, jadi kita lihat dulu pada gambar 21 ini ya. Ini saya zoom. Oke. Pada gambar 21 ya, kita mempunyai suatu batang BC ya yang memiliki panjang L ya, panjangnya L dan memiliki penampang melintang yang seragam yaitu A ya. Maka di sini jika kita aplikasikan beban sebesar P ya pada ujung C, maka batang ini akan memanjang ya, akan memanjang
sebesar delta, ya. Ini suatu hal yang normal, kalau suatu objek itu kita tarik, dia akan mengalami perpanjangan, ya. Ya, jadi setelah ini kita beri beban, maka dia akan mengalami perpanjangan. Lalu perubahan ini kita buat sebagai suatu plot, ya, di mana P ini adalah tegangan, ya, sementara pada sumbu ordinat ini adalah delta atau pertambahan panjang. Maka setelah ketegangannya itu dinaikkan secara bertahap, ya, kita peroleh grafis seperti ini, ya, dimana ketika tegangan ditambah, maka pertambahan panjangnya juga akan mengalami pertambahan, ya, sampai pada suatu titik di sini, ya. Di sini adalah proporsional. Ketika tegangan ditambah, maka deltanya juga akan bertambah. Nah, ini ketika tegangan ditambah, ini di sini ada perubahan, perpanjangannya juga bertambah, tapi ketika tidak sebanyak gaya yang dibutuhkan di sini, dengan gaya yang lebih sedikit, ini akan mengalami pertambahan panjang sendiri, ya. Demikian pula di sini, nah, sampai akhirnya dia berakhir di sini, ya, di titik ini, ya. Ini dapat kita tarik kesimpulan, ya, bahwa jika suatu deformasi atau ini, ya, jadi kalau ini bertambah panjang itu kita anggap sebagai suatu deformasi, ya. Jika suatu deformasi itu dihasilkan atau terjadi pada titik BC dengan suatu beban P, ya, maka di sini bisa kita lihat juga, ya, bahwa suatu uh, suatu gaya sebesar 2P, ya, itu dibutuhkan untuk memperpanjang deformasi yang sama dari suatu apa suatu apa suatu batang BC juga, ya, yang mana kita bisa lihat dari gambar 23, ya. Kalau kita punya suatu batang BC yang besarnya proporsional, ya, artinya panjangnya dan sebagainya dikalikan 2 dari yang gambar ini, ya, lalu gayanya dibesarkan juga sebesar 2 kalinya, maka dia akan mengalami perpanjangan atau deformasi yang sama dengan ini, ya. Jadi kita bisa tahu, di sini adalah bagaimana kita tahu kalau tegangan itu adalah proporsional terhadap luasan yang ada di sini. Nah, jadi Anda perhatikan pada gambar 23, ini besarnya luasan dari batang ini 2 kalinya ini, ya. Sementara panjangnya tetap sama, lalu diberikan gaya sebesar 2P, maka perpindahan yang akan terjadi atau deformasi yang terjadi itu sama, ya. Panjangnya sama dengan ketika dia panjangnya luasannya cuma 1 kali aja. Ini kan 1 kali A luasannya, ditarik sebesar P, maka dia akan bertambah deformasinya, berdeformasi sebesar delta. Demikian pula di sini, ini luasannya 2A tapi diberi beban sebesar 2P, ya, artinya 2 kali bebannya dengan luasan 2 kalinya, maka ternyata perpanjangannya juga adalah sama, ya. Jadi itu disebut dengan proporsional, ya. Jadi proporsional mau dinaikkan berapa, kalau ininya juga dinaikkan, maka perubahannya atau deformasinya juga akan besarnya sama, ya. Nah, dengan adanya pengamatan seperti itu dapat kita simpulkan, ya, bahwa besarnya regangan atau epsilon, ya, ini tanda ini disebut dengan epsilon, itu adalah sebesar delta atau perubahan panjang di sini dibagi dengan L. L itu adalah panjang mula. Nah, jadi regangan itu didefinisikan sebagai besarnya deformasi yang terjadi dibagi dengan dibagi dengan panjang mulanya. Oke, ya. Nah, dengan mengeplotkan ini kan tadi kan sudah dapat ini tegangan terhadap deformasinya. Ya, dengan memplotkan ini, ya, dimana tegangan itu kan kita definisikan sebagai P per
A. Ya, Anda ingat ya, kalau Anda punya suatu luasan sebesar A, ya, luasan sebesar A, dan kita berikan gaya sebesar P, maka tegangan adalah P dibagi dengan A atau luasannya. Oke ya, dimana P itu dalam Newton, ya, sementara luasan itu bisa dalam meter persegi atau apa. Ya, jadi ini kita dapat ini, dan ini kita definisikan dengan sebutan Pascal. Ya, megapascal dan sebagainya. Kalau megapascal kan 10 pangkat 6 ya, dan sebagainya. Nah, dengan mengeplotkan ini kita dapati suatu kurva yang menggambarkan karakteristik sifat-sifat dari bahan, ya, yang tidak tergantung dari dimensi dari spesimen tertentu yang digunakan, ya. Kurva ini disebut dengan kurva tegangan-regangan. Ya, kurva tegangan-regangan itu seperti apa? Ini ada di sini. Ya, ini kurva tegangan-regangan untuk baja karbon rendah. Ini untuk karbon bukan ya, maaf. Ini untuk paduan aluminium. Ya, nanti saya jelaskan bedanya. Ya, antara baja karbon rendah dan aluminium ini ada perbedaan tertentu, ya. Lalu di sini kita kembali lagi ke titik ke suatu batang BC ini ya. Nah, karena batang BC itu memiliki penampang melintang yang seragam, ya, jadi di sini sampai di sini itu adalah sama, yaitu sama dengan A, maka tegangan normal itu dapat diasumsikan untuk diasumsikan itu adalah konstan, ya, konstan atau sama untuk semua titik di batang di sini. Oke ya. Nah, namun eh, besarnya tegangan ini juga akan bervariasi, ya, kalau permukaan luasnya ini bervariasi juga, ya. Jadi ini hanya berlaku untuk suatu objek yang permukaan luas ininya rata atau uniform, ya, seragam. Jadi dari sini sama sini sama. Nah, bagaimana kalau dia tidak seragam? Nah, misalnya seperti pada bentuk di sini, ya, kita punya suatu bentuk yang tidak seragam. Ini kita beri gaya P, ya. Berapa besarnya deformasi atau tegangan yang terjadi pada titik ini karena dia tidak seragam, ya, maka dia akan mengikuti persamaan ini. Epsilon atau regangan itu sama dengan limit delta X yang mendekati 0, ya, ini karena ini X nya kecil sekali, ya, perubahan X nya ini sangat kecil, ya, ini sangat kecil sekali, ya, itu delta ya, ini ya, ini segitiga ini juga delta, jadi agak membingungkan, ya. Perubahan deformasi dibagi dengan perubahan panjangnya, ini delta X yang kecil ini, ya. Delta X itu adalah perubahan panjangnya, ya. Kalau untuk yang besar tadi kan kita pakai L, ya, jadi pakai persamaan ini. Tapi untuk suatu objek yang sangat kecil seperti ini adalah delta X di sini, ya. Jadi misalnya kita punya suatu bar atau batang yang panjangnya ini 0,6 meter, ya, dan dia itu seragam, ya, mulai dari awal sampai akhir, dia akan mengalami deformasi sebesar ini, ya, misalnya perubahan panjangnya sebesar 150 kali 10 pangkat 6 meter, maka regangan, ya, regangan yang dialami oleh perpanjangan sebesar ini adalah sebesar ini 150 dibagi 0,6 adalah sebesar ini. Satuannya itu adalah meter per meter, ya, karena perubahan panjang dan perubahan panjang, jadi hasilnya dia adalah meter per meter. Alias kalau kita mau samakan lagi, besarnya strain atau regangan itu tidak memiliki dimensi, ya, karena akan saling menghilangkan, ya. Perlu Anda lihat di sini bahwa deformasi itu dapat terjadi, ya, atau dapat diekspresikan dalam ukuran mikrometer, ya, delta ini. Jadi kalau di sini deltanya ini adalah
150 kali 10 pangkat min 6, maka kita bisa jadikan ini 150 mikrometer. Ya, di sini kita bisa tuliskan lagi ulang, kalau ini kita pakai satuan mikrometer, ya 150 bagi 0,6, hasilnya adalah 250 mikro. Ingat, ini juga saling menghilangkan ya, jadi cuma tinggal mikronya aja. Oke. Dan dengan melihat bahwa besarnya 200 mikro, ya, ini juga akan berlaku juga untuk satuan US, ya. Ini kan satuan SI ya, sistem internasional. Kalau US berarti bagaimana untuk regangan? Satuannya juga sama, ya. Misalnya, ya, kita memiliki deformasi dan panjang ya yang sama, ya, diketahuinya sama, cuma ini dalam inci. Ya, yang satu panjangnya ini adalah 23,6 inci, sama ya ini ya. Dan tegangannya itu adalah tambahan panjangnya, deformasinya itu adalah sebesar 5,91 kali 10 pangkat min 3, maka regangannya itu adalah, kita hitung langsung seperti ini ya. Kalau ini juga saling menghilangkan ya, 250 inci per inci, maka baik dalam satuan US maupun satuan sistem internasional, regangan itu akan menghasilkan satuan yang sama, yaitu sebesar 250 mikro ya. Jadi ini Anda perlu ingat-ingat, baik dalam satuan inci mau ada satuan British maupun satuan sistem internasional, regangan itu satuannya adalah sama ya, perbandingannya sama, karena ini cuma perbandingan ya. Jadi 250 mikro oke ya. Ya, berikutnya ini adalah mengenai hukum Hooke atau modulus elastisitas ya. Modulus elastisitas itu dinyatakan dengan E. Ya, ini adalah modulus elastisitas ya. Ini ditentukan atau diperoleh dengan menggunakan hukum Hooke ya. Hukum yang menyatakan atau persamaan 24 ini disebut dengan hukum Hooke. Hukum Hooke ya, dimana ini adalah tegangan, ini adalah regangan, dan di sini adalah modulus elastisitas atau E. Ya, E ini adalah modulus elastisitas dari suatu bahan ya. Perlu dicatat di sini ya, karena ini tegangan itu memiliki dimensinya apa sih? Misalnya Pascal ya. Sementara regangan itu seperti sudah kita bahas bahwa dia adalah suatu besaran yang dimensionless ini ya, atau dia tidak punya dimensi ya. Jadi modulus elastisitas itu nantinya akan sama satuannya dengan tegangan ya. Jadi kalau tegangannya dalam Pascal, modulus elastisitasnya juga dalam Pascal ya. Oke. Lalu satu lagi yang di sini ya, modulus elastisitas itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan, duktilitas, dan ketahanan terhadap korosi ya. Ini lalu juga perlakuan panas juga berpengaruh ya. Nah, misalnya ini kita memiliki suatu bahan ya, tunjukkan pada gambar 211. Ini ada 4 buah bahan ya. Yang pertama ini adalah baja atau besi besi murni, yang di sini karbon steel A36 ya. Lalu di sini adalah HSLA, yang di atas ini adalah QTAS ya, di quenched tempered alloy steel. Jadi alloy steel yang sudah ditemper ya. Anda perhatikan bahwa semua keempat bahan ini memiliki modulus elastisitas yang sama ya. Jadi perbandingan antara tegangan dan regangannya itu adalah sama, jadi tempat proporsionalnya. Tapi mereka memiliki titik ultimate, tegangan ultimate ya, ini agak kepotong ya, tegangan ultimate yang berbeda. Demikian pula dengan yieldnya ya. Artinya apa? Untuk barang-barang seperti ini ya, dengan pembebanan yang sama, ini bisa saling ditukar ya, proporsional. Misalnya kalau kita di sini kita akan menggunakan ini ya, misalnya misalnya kita akan menggunakan high steel HSLA ini ya. HSLA ini dapat kita gunakan untuk
menggantikan ini apa logam-logam yang kekuatannya di bawahnya, lebih bawah dari dia. Ya, karena apa? Karena dia ketiganya ini memiliki kemampuan untuk ini menahan deformasi. Ketiganya ini mampu menahan deformasi, ya, mampu menahan deformasi pada jangkauan yang linear, ya. Jadi misalnya ini sampai segini, ini masih mampu atau dapat disaling tukarkan, ya, antara ketiganya ini. Kenapa? Karena mereka memiliki modulus elastisitas yang sama, yaitu garis ini, ya. Lalu ada lagi yang harus kita perhatikan di sini, bahwa elastisitas mereka sama, jelas karena modulusnya sama, ya. Kekakuan mereka juga sama, ya. Dari kekakuan itu adalah kemampuan untuk menahan terjadinya deformasi, ya. Nah, di sini pula kita kenal suatu bahan, ya, yang namanya bahan apa? Anisotropik dan isotropis, ya, isotropik, ya, dan anisotropik, ya. Apa bedanya kedua bahan ini? Suatu bahan yang isotropik itu adalah suatu bahan yang tidak bergantung pada arah pembebanannya, ya. Apa artinya seperti ini? Artinya semua semua pada semua sisi dari struktur tersebut itu dianggap sama, bahannya sama, seragam, ya. Makanya dia mau dibebani dari arah mana juga nanti hasilnya adalah sama. Ya, contohnya apa? Ya, logam-logam yang kita contohkan itu sebelumnya ini adalah bahan-bahan yang isotropik. Nah, lalu lagi berikutnya adalah bahan-bahan yang anisotropik atau bahan yang suatu bahan yang sangat tergantung pada arah pembebanannya. Contohnya apa? Bahan-bahan anisotropik itu adalah komposit, ya. Komposit itu adalah suatu bahan yang terdiri dari matriks dan penguat. Matriks dan penguat atau fiber, ya. Jadi misalnya kalau contoh yang umum kita pakai di kehidupan sehari-hari dan umum, ya, sangat umum itu adalah fiberglass, ya, suatu bahan plastik fiber, ya, dimana dia menggunakan serat-serat kaca, ya, serat kaca itu digunakan untuk direndam dalam suatu matriks, ya. Jadi serat kacanya ini adalah penguat, sementara plastik yang digunakan itu adalah matriksnya atau pengendapnya ini, ya, matriks dan fiber, ya. Bahan-bahan anisotropik seperti ini dia tidak akan seragam pembebanannya, ya. Tentunya ketika dia berlawanan atau arah pembebanannya melintang terhadap arah seratnya akan jauh lebih kuat daripada ketika dia diberi beban yang membujur, ya. Misalnya seperti itu. Itu adalah bahan-bahan anisotropik di mana pembebanan itu sangat tergantung terhadap kekuatan bahan, itu sangat tergantung terhadap arah pembebanan yang diberikan, ya. Ini contohnya, ini adalah suatu ini fiber reinforce, ya. Jadi ini adalah benang-benang yang dipakai, ini matriksnya, fibernya, ya. Nah, ini pembebanan ke arah sini hasilnya akan berbeda dengan pembebanan arah sini. Demikian pula dengan pembebanan yang ada di sini. Makanya dia disebut dengan suatu bahan yang anisotropik karena apa? Arah pembebanan sangat menentukan kekuatan dari bahan tersebut. Oke, ya. Ya, berikutnya adalah mengenai perilaku plastis dan elastis dari suatu bahan, ya. Jadi suatu definisi dari elastis itu adalah kemampuan bahan untuk kembali ke bentuk serupa, ke bentuk mulanya tanpa berdeformasi ketika beban yang diberikan kepada objek tersebut dihilangkan, yaitu definisi dari elastis. Sebaliknya, definisi dari plastis itu adalah ketidakmampuan suatu benda untuk kembali ke kondisi semula, ke bentuk awalnya ketika gaya yang diterapkan padanya itu dihilangkan, ya. Jadi jelas, Anda mungkin juga sudah tahu, ya, definisi elastis dan plastis, ya.
Tapi perlu kita catat di sini ya, bahwasanya pada gambar 213 ini ketika suatu subjek atau objek itu diberi tegangan tarik di luar batas yieldnya atau di luar batas menyerahnya itu kan di sini dia diberi diberi tegangan lagi ya, tapi dia masih berada pada kondisi elastis ya. Jadi ini saya catat dulu bahwa ini adalah suatu bahan yang daktil atau ulet ya. Ketika dia diberi beban ya, tapi dia masih kembali ke kondisi semula ya, lalu beban tersebut lalu dilepaskan, dia kembali ke bentuk semulanya ya, lalu dia diberi beban lagi, itu modulus elastisitasnya akan bergeser ya, dari tadinya ketika belum diberi beban itu adalah AB ya, setelah diberi beban lalu dilepas, diuji tarik lagi, maka akan bergeser menjadi CD ya. Jadi itu sifat-sifatnya seperti itu. Nah, namun di sini titik patahnya adalah tetap sama, namun modulus elastisitasnya akan berubah ya. Nah, pada gambar 214 ini ditunjukkan ya, bahwa ketika suatu bahan itu diberi beban lagi seperti di sini ya, dan lalu dia dilepas ya sampai pada titik yieldnya, lalu di pembebanan tersebut dilepas ya, lalu dibebani kembali ya, modulus elastisitasnya akan meningkat. Tadi ya sudah disampaikan pada gambar 213 ini. Demikian pula pada gambar 214, modulus elastisitasnya akan bergeser. Namun di sini perlu kita catat bahwa kekuatannya juga akan meningkat ya. Inilah yang disebut dengan strain hardening ya, ya, pengerasan karena adanya pergeseran ini ya. Jadi untuk mendapatkan bahan dengan strain hardening itu ya mudah ya, kita bebani, kita lepas, lalu kita bebani lagi, itu kita akan mendapatkan sifat bahan yang strain hardeningnya bagus ya. Jadi dia akan mengalami pengerasan dan kekuatannya meningkat ya, karena adanya strain hardening ini seperti yang ditunjukkan pada gambar 214 ya. Nah, berikutnya ini adalah mengenai pembebanan yang berulang ya. Pembebanan yang berulang itu akan mengakibatkan fatigue. Fatigue itu lelah ya. Jadi suatu bahan pun bisa mengalami kelelahan ya ketika dia diberi pembebanan yang berulang-ulang ya. Jadi kalau ada batas-batasnya juga untuk kita mendapatkan strain hardening, kan tadi kita bahan kita beri beban lalu kita kembalikan, maka strain hardeningnya akan meningkat. Kekuatannya akan meningkat karena adanya strain hardening ya. Tapi apabila benda tersebut diberi beban secara berulang, maka akan terjadi fatigue atau gagal akibat adanya kelelahan ya. Fatigue ini bisa kita lihat pada gambar 216 ya, di mana di sini adalah tegangan yang diberikan, sementara ini adalah siklus pembebanan yang diberikan ya. Jadi fatigue di sini itu digambarkan, atau di kekuatan fatigue dari suatu bahan itu digambarkan dengan ini diagram sigma n ya, di mana sigma itu adalah tegangan yang diaplikasikan, sementara n itu adalah banyaknya siklus pembebanan yang diberikan ya. Jika bisa kita lihat di sini bahwa jika kita aplikasikan tegangan maksimum yang sangat tinggi ya, tegangan maksimumnya tinggi, maka akan terjadi ini penurunan atau semakin banyak siklus yang dibutuhkan untuk membuat benda tersebut sampai gagal ya. Gagalnya itu bermacam-macam, bisa patah, bisa berdeformasi sampai patah ya. Memang awalnya tadinya terjadi deformasi dahulu, baru kemudian terjadi patah ya. Ini yang disebut dengan fatigue ya. Misalnya contohnya kalau kita memukul-mukul suatu kawat, nah itu kita pukul-pukul berulang kali, maka pada akhirnya kawat tersebut akan putus, yaitu yang disebut dengan
kegagalan akibat fatigue ya, yang diakibatkan oleh pembebanan yang berulang-ulang ya, ini disebut dengan fatigue. Oke. Jadi dari sini bisa kita lihat juga ya, bahwa jika tegangan maksimum yang diberikan itu tinggi, daripada kondisi benda itu tegangan maksimumnya tinggi, itu benda tersebut akan mengalami fatigue lebih cepat ya, karena ada pembebanan selain pembebanan fatigue tersebut ya. Anda lihat ketika tegangannya dia lebih rendah ya, maka fatigue-nya juga akan semakin berkurang ya. Jadi semakin sedikit siklus yang dibutuhkan sampai objek tersebut patah ya, atau putus ya. Di sini kita kenal juga istilah yang namanya endurance limit, atau ini saya tuliskan endurance limit atau batas ketahanan ya, batas ketahanan dari suatu bahan. Batas ketahanan ini adalah didefinisikan sebagai jumlah siklus yang dibutuhkan untuk menghasil sampai dengan benda tersebut mengalami patah ya. Jadi jumlah siklus ya, siklus yang dibutuhkan sampai struktur tersebut patah. Ya, ini disebut dengan batas ketahanan atau endurance limit ya. Berikutnya adalah mengenai deformasi pada member struktur ya, yang mengalami pembebanan aksial ya. Jadi jika misalnya kita punya suatu rod AB, rod BC ya, batang BC ini homogen ya, isotropis tadi ya, isotropis, memiliki panjang L dan memiliki luas penampang melintang yang sama yaitu A, maka tegangan yang terjadi atau tegangan pada bar tersebut itu adalah ini, dinyatakan dengan persamaan sigma sama dengan P per A ya. Nah, di sini ada limit proporsional elastisitas dinyatakan dengan persamaan 24 ini ya. Lalu di mana kalau ini kita olah lagi ya, epsilon ini sama dengan sigma per E, tegangan sama dengan sigma per E ya, di mana sigma itu adalah P per A, maka ini kita gantikan, jadinya sigma ini P per A kalikan dengan E. Oke. Sementara deformasi itu dinyatakan dengan deformasi delta sama dengan epsilon dikalikan dengan L ya. Maka kalau ini kita masukkan, epsilon ini kita masukkan ke dalam sini, kita akan dapat persamaan 27 ya. Lalu untuk luas permukaan yang tidak seragam seperti ini ya, dimana kita akan mencari gaya P ini pada titik Q, akan berlaku persamaan ini dx per AE ya, yang kecil ya. Sementara untuk yang seragam ya, ini kalau kita buat limit ya, kita pakai persamaan integrasi ya, bukan integrasi pada setiap titik ya. Pada pembagian titik-titiknya itu akan ditunjukkan pada persamaan 28 ya. Nah, lalu di sini ditunjukkan juga ya suatu pada gambar 220 ini kita memiliki suatu struktur yang diassembly atau dirangkai seperti berikut ya. Ini terdiri dari suatu bar elastik dengan panjang L ya, yang dihubungkan dengan suatu pin yang rigid pada A. Nah, ini ya. Jadi ini kita di sini pin yang rigid pada A ini ya.
Jika ada terdapat beban sebesar P, ya, diaplikasikan pada titik B, ya, maka setiap titik dari tiap titik dari ketiga bar tersebut ini akan terjadi deformasi. Ya, oke. Bisa dimengerti. Lalu karena batang AC dan AC aksen itu dipasangkan pada suatu penyangga yang fix atau sudah diam di situ, ya, maka deformasi mereka itu adalah sama, ya, dan diukur dengan perpindahan delta A pada poin A ini, ya. Jadi deformasinya sebesar ini. Oke. Lalu pada sisi yang lain, ya, karena kedua bagian dari bar tersebut, dari bar AB ini bergerak karena ada deformasi tadi, ya. Deformasi AB itu diukur dengan menggunakan perbedaan displacement, perbedaan antara delta B dan delta A, ya, karena ini bergerak, ya, ikut turun, maka ini per deformasi totalnya ini adalah delta B min delta A, ya. Dengan menggunakan persamaan relatif ini, maka deformasi B terhadap A itu dapat kita pakai dengan persamaan ini, ya, sama, ya. PL dikalikan dibagi dengan A dikalikan dengan E, di mana P itu adalah gaya yang bekerja, L itu adalah panjangnya ini, A itu adalah luasan penampang melintangnya di sini pin ini, ya, lalu E itu adalah modulus elastisitas, ya. Lalu berikutnya ini ada satu contoh. Oke, di sini ada tentukan deformasi dari suatu batang baja yang ditunjukkan pada gambar 219A ini, ya, yang mana dia memiliki beban sebesar E, ya, ini, ya, 29 kali 10 pangkat 6 PSI 3 PSI, ya. Jadi ini kita bagi batang ini menjadi 3 buah komponen seperti ditunjukkan pada gambar 219B, ya. Ini titiknya yang dicari bagian B sama C dibagi jadi 3 pada ditunjukkan pada B, ya, ini, ya, jadi pada daerah ini apa dulu sini, ya, ini C sampai ini titik 2, ya. Pada titik 3 ini titik 2, lalu pada sampai dengan titik 1, ya. Di sini kita ketahui bahwa L1 sama dengan L2 12 inci ini, ya, sama dengan ini. L3 sama dengan 16 inci. Oke, sementara A1 sama dengan A2 0,9, A3 0,3 inci. Oke. Untuk mencari tegangan gaya-gaya dalamnya P1, P2, P3 itu kita harus menggunakan kita harus melalui setiap potongan dari tiap bagian komponen, ya, dan menggambarkan setiap 3 dari diagram benda bebas tersebut, ya. Diagram benda bebasnya ini. Nah, ini jadi ada 30 kilo PSI dibalik ke sini, ya. Reaksinya seperti ini, seperti itu, ya. Nah, di sini bagian dari batang tersebut berlokasi pada bagian sebelah kanan, ya, ditunjukkan pada 219C, ya, dengan mengekspresikan bagian ke masing-masing 3 buah diagram benda bebas itu yang berada dalam keseimbangan, kita dapatkan ini P1 sama dengan 60 kips. Mana, ya, P1 sama dengan 60 kips. Mana P1 di sini, ya, 60 kips. Lalu P2 ini adalah minus 15. P1 ini di sini, P2 minus 15, 30 kurangi 45, ya. Lalu P3 itu adalah 30 kips yang di sini. Ini 60 dari mana? 30 60
75 tambah 45 ya, ini dibagi 2 ya. 75 tambah 45 itu kan 120 dibagi 2 ya, jadi 60 kip. 60 ini ya pon ya, 60 kips lah kalau ini kita jadikan 3 kilo pon ya. Nah, dengan ini apa, dengan menggunakan nilai yang digunakan pada persamaan 28 ya, dimana ini tadi bukan ini ya, ini ya 28 ya, sigma jadi keseluruhan ini ya, maka PL1 A1 dan sebagainya ini seper E nya diketahui ya, hasilnya berapa, PL1 per A1. Ini A1 nya kan diketahui semua, Anda masukkan aja sih, nggak ada yang sulit di sini ya. Jadi kita dapati bahwa deformasinya itu adalah sebesar 75,9 kali 10 pangkat min 3 inci. Jadi deformasinya kecil ya. Nah, contoh berikutnya. Ini contoh berikutnya ya, zoom ya, suatu batang tegar ya, BDE, B, D dan E ini disangga oleh dua buah link AB dan CD. Ini ya penyangganya ya, link AB itu terbuat dari aluminium, modulus elastisitasnya 70 gigapascal ya, dan memiliki luasan melintang sebesar 500 mm persegi AB ini ya berarti ya. Lalu link CD itu terbuat dari baja, modulus elastisitasnya 200 gigapascal dan penampang melintangnya sebesar 600 mm persegi yang ini ya. Nah, untuk gaya yang 30 kN yang ditunjukkan di sini ya, tentukan defleksi dari yang A dari titik B, defleksi titik B, yang B defleksi titik D, dan yang C defleksi dari E ya. Step penyelesaiannya, kita buat dulu diagram benda bebas dari link B, D, dan E. Ini ya, B, D, dan E. Ini kita buat diagram benda bebasnya. Hasilnya ini ada yang di bawah ya. Anda tuliskan reaksinya. Ini ada FAB, ya, FCD sama 30 kilo Newton. Ya, ini kita hitung momen di titik B, berarti titik B ini kita isolir ya. Berarti kita dapati 30 kilo Newton kali 0,4 tambah 0,2 ya, 0,4 tambah 0,2 0,6 hasilnya ya, plus FCD kalikan dengan 0,2. Ada kendala teknis tadi gitu ya. Jadi di sini kita dapati FCD besar 90 kilo Newton ya, arahnya ke atas atau ke bawah ini kalau tension ya, ke atas ya. Nah, lalu momen di titik D itu sama dengan 0. Berarti yang D ini kita isolir ya. Kita gunakan ini minus 30 kilo Newton ini ya. Anda lihat kenapa dia minus, karena dia berlawanan jarum jam itu positif. Minus 30 kilo Newton dikalikan dengan 0,4 dikurangi FAB dikalikan dengan 0,2, maka kita dapatkan FAB sebesar 60 kilo Newton. Nah, lalu untuk menghitung defleksi, yang pertama kita lihat dulu pada defleksi pada titik B ya, karena gaya internal pada link AB itu adalah tekanan. AB itu mana? Ini ya, gaya internalnya itu tekanan, maka besarnya P itu adalah minus 60 kilo Newton. Tadi diperoleh dari ini AB ya, kompresi ya, tadi kan ini kompresi karena dia apa, hasilnya minus maka dia kompresi, kalau dia positif maka dia adalah tarik ya. Jadi kita masukkan aja, kita dapati defleksinya besar ini. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa terjadi kontraksi pada member AB dan karenanya suatu defleksi akan terjadi pada titik B, itu defleksinya ke arah atas yang besar 0,514 mm. Berikutnya yang B ini ya, defleksi dari titik D. Nah, di sini ya.
defleksi dari titik D. Karena pada rod CD P sama dengan 90 kN ya, maka kita tuliskan defleksi pada titik D itu adalah ini 90 kN kali panjangnya ini berapa? Panjangnya 0,4 ya. Yang di atas tadi kan 0,3. Nah, masukkan angkanya, kita dapatkan defleksinya sebesar 0,3 mm. Yang terakhir ini defleksi pada titik E. Ya, pada titik E ini kan dari sini. Untuk mencari defleksi pada titik E itu kita lihat bahwa B aksen ya, B aksen sini ya, dan E aksen itu akan membentuk suatu titik-titik terhadap B dan D. Ini B sama B aksen ya, ini kalau dia terjadi defleksi. Karena bar BDE itu adalah rigid, maka titik-titik B aksen, D aksen, dan E aksen ya, ketika dia berdeformasi tandakan dengan aksen, itu juga akan terjadi pada berbentuk garis lurus juga ya. Nah, dengan kesamaan ke segitiga, maka B aksen, B aksen sama B aksen sama dengan ini B kali H dibagi dengan H kali D. Dan tidak masukkan panjangnya, jadi 0,15 514 bagi 0,3 ini tadi ya, hasilnya ini adalah 73,7 mm. Sementara untuk yang E sama E aksen, nah ini akan sama dengan segitiga yang mana? Per D kali D aksen akan sama dengan HE. Anda perhatikan ini ya, H dengan E mah ini ya, H sama E, ini yang mana ini ya, sama E ya, per H sampai D ya, hasilnya sama dengan 400 mm kalikan dengan sekian, hasilnya adalah 1,1928 mm. Ini hasilnya ya. Oke, contoh berikutnya ya. Jadi ini sebuah casting atau cetakan ya, cetakan A dan B ya, yang rigid. A sama B cuma saja ya, A dan B itu dikoneksikan atau dihubungkan dengan dua buah baut baja 3/4 A sama B, ini AB ya. Oke, CD dan BH ya, CD dan BH, dan mereka itu berkontak dengan bagian ujung dari sebuah aluminium berdiameter 1,5 inci ya, batang aluminium 1,5 inci EF ya. Setiap baut itu memiliki suatu ulir tunggal ya, dengan pitch atau diameter puncak dari baut tersebut itu adalah 0,1 inci. Nah, dan setelah dipasangkan itu baut notes itu apa nih ya, bautnya ya, baut bagian D dan H ya, itu kemudian keduanya murnya ya, mur baut ini, murnya B dan H itu dikencangkan 1/4 putaran ya. Dengan mengetahui bahwa E atau modulus elastisitasnya itu adalah sebesar 29 MPSI ya untuk baja, dan 10,6 PSI lalu 10/6 untuk aluminium, tentukan tegangan normal pada batang ini ya. Jadi pertama kita hitung dulu deformasinya ya pada baut CD dan BH ya. Nah, di sini mengencangkan murnya ya, itu akan mengakibatkan tegangan pada baut ya, karena simetri keduanya akan mengalami gaya internal yang sama sebesar PB dan mengalami deformasi yang sama yaitu delta B ya. Ini kita
pakai rumus ini ya, PB LB ini ya, rumus delta sama dengan PL per AE, rumus sama aja ya. Nah, di sini luasannya karena dia adalah lingkaran permukaan melintangnya, maka kita pakai rumus atau persamaan luas lingkaran. Ya, dari sini kita dapat deformasinya sebesar ini. Ya, karena PB-nya belum diketahui. Oke. Lalu pada batang EF. Batang EF ini karena pengencangan keempat baut tersebut, maka batang ini akan mengalami tekanan. Ya, dengan melihat bahwa PR, ini PR ya, adalah besarnya gaya pada bagian batang, jadi PR ini rod sini ya, PR, dan dengan deformasi sebesar delta rod ini, maka deformasi itu dapat kita tuliskan dengan persamaan ini ya, karena kompresi kita pakai minus ya, hasilnya PB PR. Oke, berikutnya perpindahan dari D relatif terhadap B ini ya, D terhadap B ini di sini dengan mengencangkan murnya ya. Nah, seperempat putaran itu mengakibatkan bagian D dan H ini ya, D dan H pada baut ini mengalami perpindahan sebesar seperempat kali 0,1 inci. 0,1 itu tadinya ya, 0,1 inci. Nah, ini pitch-nya ya, bagian luarnya ya, sama dengan ini. Nah, relatif terhadap casting B. Dengan melihat bagian air dari D, kita dapat tuliskan bahwa ini displacementnya atau deformasinya pada DB itu adalah 0,025 inci atau seperempat per 10 inci ya. Tapi di sini deformasi D terhadap B itu bisa kita hitung sebagai deformasi B, D dikurangi deformasi B seperti yang ini tadi ya. Nah, ini. Oke, maka di sini kita substitusikan dari 1 dan 2 ya, bahwa deformasi B ini kan sudah diketahui semua. Deformasi B, oke, ini tadi dan 3 dan 4 kita dapatkan ini deformasi D dan B ini tadi sudah diketahui 0,025, 1,405 ini adalah deformasi yang di B ya, ditambah deformasi yang di 4 dikurangi minus ini tadi ya, ini minus 0,6406 jadi plus ya. Ya, hasilnya PR ini belum diketahui ya. Untuk casting yang B, jadi casting yang B ini bagian ini ya, ini kita ketahui bahwa dengan menggunakan sama statik biasa ya, sigma F sama dengan 0, maka PR kurangi 2 PB ya, PR kurangi 2 PB sama dengan 0, di mana PR sama dengan, maka kita dapati PR adalah 2 kali PB. PB nya ada diketahui belum ya. Nah, lalu untuk mengetahui gaya-gaya pada baut dan batangnya ini dengan mensubstitusikan PR besar ya, dengan mensubstitusikan PR dari 6 dan 5 ya, PR yang tadi kan juga kita tahu, kita dapatkan bahwa 0,025 inci yang ini tadi ya, PB plus 0,2 PB ya, PR ini kan 2 kali PB. Nah, ini kita masukkan ke sini, maka kita dapati PB adalah sebesar 9,307 kilopom. Oke, sementara PR itu adalah 2 kalinya PB, maka 2 kali 9,307 ya, hasilnya adalah 16,81 kilopon ya. Sementara untuk mencari tegangan yang ada di dalam batang itu tinggal kita pakai persamaan biasa saja dengan menggunakan PR
dibagi dengan AR. Nah, R itu adalah rod atau batangnya, maka didapati besar 10,53 KSI. Oke ya, setelah itu aja dulu. Nanti ada soal-soal yang saya berikan dan contoh soal yang saya bahas ya. Tapi saya tulis terpisah di sini. Saya masukkan dalam pembelajaran online ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.